Ketahuilah anna zakata, bahwasanya zakat, la tajibu, itu tidak wajib, illa, kecuali, fi malin makhsus, pada harta yang sudah dikhususkan atau ditentukan. Ini hukum zakat. Jadi tidak semua benda itu wajib dizakati. Ada harta-harta atau aset-aset khusus yang wajib dizakati. Para fuqaha menyebutkan ada 6 yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ada yang disyaratkan harus berlalu sehaul dan sampai nisab. Ada yang tidak disyaratkan haul, hanya disyaratkan nisab saja. Harta tersebut ada 6 yang wajib dizakati. Pertama adalah an-na'amu. Na'am artinya binatang ternak. Binatang ternak ini hanya 3 macam. Pertama adalah onta, dan yang kedua adalah sapi atau kerbau, itu satu jenis. Dan yang ketiga adalah kambing atau jenis-jenisnya, seperti domba, kebiri dan lain-lain. Biri-biri dan lain-lain. Ini adalah harta pertama yang wajib dizakati, yaitu binatang ternak. Berarti ayam, bebek, angsa, ikan itu tidak termasuk binatang ternak yang wajib dizakati. Paling-paling nanti uang hasil menjualnya itu yang dizakati. Kalau ayamnya gak wajib dizakati. Oh, saya punya binatang ternak. Apa? Ayam. Berapa nisab ayam? Nggak ada. Orang binatang ternak yang wajib dizakati cuma 3 jenis. Onta, sapi atau kerbau. Yang ketiga, kambing dan jenis-jenisnya. Domba, biri-biri, kambing kacang, ya, kambing bison, bison ya itu yang gede itu, dan lain-lain. Ayam kan juga binatang ternak, iya. Bebek, iya. Angsa, iya. Unggas kan itu, iya, binatang ternak. Kuda, iya, kuda juga bisa diternak. Tapi itu tidak masuk dalam jenis binatang-binatang ternak yang wajib dizakati. Sebab zakat itu diwajibkan sesuai dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, binatang ternak. Yang kedua adalah naqdan. Apa itu naqdan? Az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Emas wajib dizakati, perak juga demikian. Apabila sudah sampai nisabnya dan berlalu 1 haul. Nisab emas 84 gram kurang lebihnya, yaitu 20 misqal. Kalau dalam bahasa Arabnya ishruna misqalan, 20 misqal, atau sekitar 84 gram. Adapun perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah mi'ata dirham, 200 dirham, atau sekitar 588 gram. Banyak, lama baru wajib dikeluarkan zakat perak itu. Nah, tembaga wajib dizakati? Enggak masuk. Besi enggak, kuningan enggak, emas dan perak naqdan. 2. Dan disyaratkan haul, yaitu berlalu setahun dalam kepemilikan kita. Nanti masih banyak pembahasan lainnya. Dan ini tidak termasuk dalam kategori perhiasan yang dipakai oleh istri atau anak kita. Ya, dengan syarat perhiasan yang mubah, yang tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah urudut tijarah. Apa arti urudut tijarah? Zakat perdagangan. Ini yang ketiga. Nanti kalau sudah sampai setahun kita berdagang, maka stok di akhir tahun hitung berapa total keseluruhan
jika sampai senisab dengan uang ketika kita membelinya, katakan dihitung dengan nisab emas misalnya, sampai seharga sekitar 84 gram emas, setaraf dengan 84 gram emas. Urud itu stok terakhir dagangan, atau sampai sekitar perak. Kalau kita menghitungnya dengan perak, cepat berzakat, lebih ihtiyat, lebih jaga-jaga, maka keluarkan 2,5%-nya atau 1/4/10-nya, keluarkan. Urudu tijarah yang ketiga. Yang keempat, apa lagi? Al-mu'asyarat. Apa itu al-mu'asyarat? Yaitu yang dibagi 1/10 nisabnya, usyur. Apa? As-thimar wal hubub, buah-buahan dan biji-bijian. Buah-buahan dan biji-bijian. Buah yang dimaksud yang wajib dizakati hanya 2. Apa itu? Buah anggur dan buah kurma. Kalau kita tidak punya kebun kurma, nggak ada buah yang wajib dizakati. Apalagi di Indonesia sulit untuk menemukan kebun kurma. Kalau kita tidak memiliki kebun anggur, maka tidak ada buah yang wajib dizakati. Apalagi di Kalimantan sulit ada anggur, ya walaupun sekarang sudah mulai bisa ditanam dan tumbuh. Ya, selain dari 2 ini, daripada jenis buah-buahan tidak ada yang wajib dizakati. Oh, saya punya kebun durian, berapa nisab zakat durian? Nggak ada. Saya punya kebun mangga, nggak ada. Saya punya kebun rambutan, berapa kampil hanya wajib dizakati? Nggak ada. Cuma 2 jenis buah, anggur dan kurma. Wal hubub dan biji-bijian, ini masuk dalam muasyarat. Nah, biji-bijian ini apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau di Indonesia ya benih, gandum dengan jenis-jenisnya, karena gandum banyak jenisnya, benih pun banyak jenisnya. Siam unus, buyung, apalagi kamu jual baras tahu tuh. Nah, apalagi gandum. Pokoknya yang dijadikan makanan pokok. Apalagi jagung, itu bisa dijadikan makanan pokok dari jenis biji-bijian. Itu disebut dengan muasyarat. Kenapa dikatakan muasyarat? Karena jika sampai nisabnya dan berlalu 1 tahun, dikeluarkan 1/10-nya, usyurnya. Nah, jadi tadi binatang ternak, emas perak, kemudian perdagangan, kemudian muasyarat, yaitu buah-buahan yang hanya anggur dan kurma saja, dan biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok, padi, benih, beras, kemudian jagung, kemudian gandum. Kemudian yang kelima adalah ar-rikaz. Apa itu rikaz? Harta pendaman pada masa jahiliyah terdahulu sebelum Islam, ditemukan di dalam tanah dan tercatat di situ, misalkan tahunnya. Ternyata ada tulisan-tulisan yang bisa dimengerti oleh pakar ilmu arkeologi yang mengerti tentang benda-benda tua atau barang-barang antik. Dia bilang, ini bongkahan emas berbentuk piring ini misalnya, ini sudah berumur 3000 tahun. Wah, berarti Rasulullah belum diutus. Berarti ini pendaman di masa jahiliyah. Kamu temukan berupa emas, keluarkan zakatnya itu. Keluarkan zakatnya. Iya. Emas tapi atau perak. Saya ketemu Gucci, Gucci. Gucci zaman kerajaan dahulu. Harganya itu miliaran, kalau enggak wajib itu dizakati. Gucci tanah liat miliaran harganya. Atau piring melamin zaman dahulu miliaran harganya, mending beli rumah miliaran. Ya. Tapi manusia hobinya macam-macam ya.
Kadang mereka ada yang kolektor, suka mengoleksi benda-benda antik. Ketujuh mengoleksi benda-benda antik, akhirnya orangnya antik gawian. Sikap antik, tingkah laku antik, gara-gara ketujuh mengumpulkan benda antik. Banyak loh orang sugih jadi miskin gara-gara mencari barang antik. Ke situ kemari mencari cupu. Tahan kebal macam-macam. Ini itu dapat dari alam sebelah macam-macam. Dibungulinya, percaya dibunguli orang, ya akhirnya bangkrut. Kebun sawit dijual, kebun karet dijual gara-gara mencari barang antik aja. Paring tetamu buku macam-macam dibunguli orang, sekalinya pekat, subhanallah, bangkrut. Ini gara-gara mencari benda-benda antik, akhirnya orangnya jadi antik gawian. Nah, itu nggak masuk. Harus emas atau perak. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah ma'din, harta tambang, hasil tambang. Hasil tambang pun yang dimaksud adalah emas dan perak. Yang lain, Beb, selain emas dan perak nggak wajib dizakati. Loh, batu bara, Beb, itu harganya tuh sekian ratus juta, kalau sudah bahkan miliaran tuh. Ya, batu baranya nggak wajib dizakati. Masa kita keluarkan zakat 5 karung desan orang fakir, nah batu bara gitu 5 karung buat pian. Ngapain orang fakir nerima batu bara 5 karung? Pada di Banam Sidin. Kenapa dimakan dengan kawa, ada apa yang ada kawa? Jadi apa? Tambang yang dimaksud emas dan perak. Nah, kalau emas kan bisa dijual, batu bara kemana menjual? Kecuali orang-orang tertentu, bebuhan penualan. Iya, ada pengalaman di situ, ada payu kemana menjual. Nah, tapi penghasilannya jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, duitnya itu kan yang dikeluarkan, jangan batu baranya. Duitnya yang hasil menjual tadi. Kalau dapat 100 juta, keluarkan 2.500.000, karena itu adalah 2,5%-nya. 1/4, 1/10, rubu usyur. Itu 6 macam harta yang wajib dizakati. Binatang ternak sudah dijelaskan tadi jenis-jenisnya. Yang kedua adalah harta emas perak. Yang ketiga harta dagangan. Yang keempat harta pendaman masa jahiliyah terdahulu. Yang keempat ini dulu, biji-bijian tadi, gandum, beras, benih, buah yaitu anggur dan kurma. Yang kelima harta pendaman jahiliyah tadi, dan yang keenam adalah harta tambang emas dan perak. Selain dari yang enam, daripada harta benda yang kita miliki, tidak ada yang wajib dizakati. Zakat rumah, Bang Beb, ulun disuruh bebuhannya menzakati rumah ulun, nggak ada zakat rumah. Kalau ada zakat rumah, atapnya cabut, julungi lah fakir miskin itu. Atau batanya dihimpal, julungi lah fakir miskin. Nggak ada zakat rumah. Zakat motor, Bang Beb, ulun nukar motor semalam pakai duit, ulun keluarkan zakat. Nggak ada zakat mobil, ada di sini zakat mobil, nggak ada. Cuma 6 saja yang wajib dizakati. Tapi bibai urang bahari inilah Beb ulun bekisah najar. Mun bisi rumah dizakati sidin rajin, mun bisi motor dizakati. Itu kalau duit nang ditukarakan ke rumah kada dikeluarkan zakatnya. Belum dikeluarkan ditukarakan ke rumah, mau kada mau dizakati rumah tuh kena. Nah, ini yang dimaksud keluarkan zakat rumah. Kenapa? Karena pisi duit 100 juta ditabung saling lawasan, meniga tahun kada pernah dikeluarkan zakatnya. Iya, lalu ditukarkan ke rumah. Nah, rumah ini ada harta zakat di situ, karena duit yang dia belikan untuk membeli rumah belum dikeluarkan zakatnya. Nah, ini baru rumah tadi takana zakat. Motor sama, motor kayak itu juga. Iya, punya uang 200 juta enggak pernah dikeluarkan zakatnya, padahal setiap tahun wajib tuh dikeluarkan zakatnya. Sampai kurang dari nisab hanya ampe.
Lalu ditukarakannya ke truk sebuah. Mau kada mau motor truk itu dizakati. Kenapa? Karena duit yang menukar motor truk tadi masih terpaut zakat. Hak Allah ada di situ yang belum kamu laksanakan, yaitu zakat. Mau kada mau berzakat motor. Itu yang dimaksud. Tapi kalau duit kita aman-aman saja, zakatnya sudah dikeluarkan atau belum, tapi belum setahun, kada wajib berzakat lagi. Misal ya, kalau kita berjual tanah payu, hanyar sehari menawarkan langsung payu 100 juta misalnya, langsung ditukarakan ke motor, kada ada yang wajib dizakati itu. Tapi kan 100 juta sampai senisab, Beb. Iya, sampai senisab. Tapi belum berlalu setahun, sehaul, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Baru 2 hari dia dapat udah beli mobil, nggak wajib, nggak ada yang dikeluarkan zakat kalau kayak gitu. Atau berjual tanah payu 250 juta misalnya. Seminggu setelah itu nukar rumah sebuah, nggak ada yang wajib dizakati. Kenapa? Karena berjual tanahnya sebentar langsung laku, dapat uang 250 juta, itu sudah lebih senisab itu. Karena senisab itu harga 84 gram emas. Sekarang berapa 1 gram emas? 1 juta misalnya. Berarti 84 gram berapa? 84 juta. Ini 250, lebih dari senisab. Tapi belum haul, belum setahun. Arti setahun itu kamu mendapat uang tersebut tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Nanti 1 Muharram 1445 Hijriah itu sehaul namanya, setahun. Makanya kalau ada orang meninggal dihauli. Apa arti dihauli? Artinya perputaran setahun ditahlili, perputaran setahun ditahlili, lalu disambat haul. Nah, emas, duit sama wajib sehaul, baru dizakati. Nah, ini tadi dia baru seminggu mendapat uang 250 juta, langsung dibelikan ke rumah, walaupun sudah sampai senisab, bahkan lebih dari sedikitnya nisab, lebih itu, karena paling sedikit nisab 84 gram emas, ini 250 juta, lebih nilainya daripada 84 gram emas. Tapi masih belum sehaul, dia belikan rumah, maka rumah itu tidak ada yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena harta yang digunakan untuk membelinya tidak terpaut dengan hak Allah, yaitu zakat. Paham ya? Itu yang dimaksud zakat rumah, zakat motor, ujar orang bahari. Amun nang kayak nang dikisahkan tadi, kada ada zakat rumah, kada ada zakat motor, ya sudah. Kecuali duit nang menukarakan motor tadi itu, kada dikeluarkan lagi zakatnya. Tiwas, kenapa garang zakat belum dikeluarkan nukar motor, sudah orang zakat dulu yang penting. Mun ada labihannya hanya tukarakan ke lain. Begitu kewajiban soalnya. Sama rumah seperti itu juga. Jangankan mobil, rumah, tanah pun begitu. Kita punya uang 100 juta, kada dikeluarkan zakatnya bertahun-tahun. Nukar tanah tuh wajib dizakati, karena duit yang digunakan untuk membeli tanah tersebut ada terpaut dengan zakat yang belum dikeluarkan. Paham ya? Jadi intinya harta itu yang membuat sesuatu tersebut wajib dizakati, bukan sesuatunya. Karena harta-harta yang wajib dizakati hanya 6 macam tadi saja. Binatang ternak pun dibatasi. Tidak semua binatang yang diternak dikeluarkan zakatnya. Dimulai dari onta dulu. Onta itu nisab pertamanya 5 ekor. Kalau kita bisi 5 ekor onta, maka yang wajib dikeluarkan 1 ekor kambing, bukan onta, kambing. Bisi 5 ekor onta yang dikeluarkan kambing. Kambing yang berusia 2 tahun jika itu kambing jenis kambing kecil. Tapi kalau itu jenis kambing domba disebut dengan to'on, maka usianya cukup setahun karena besar. 10 ekong onta 2 ekong kambing, 15 ekong onta 3 ekong kambing, 20 ekor onta berapa? 4 ekong kambing, 25 ekor onta berapa? Enggak, lain lagi. Bintu makhat namanya.
Nah, kalau 25 ekor besi onta, hanyar onta yang dikeluarkan. Apa? Bintu makhat. Apa itu bintu makhat? Onta yang masih onta yang mamanya itu mau melahirkan anak baru. Itu bintu makhat namanya. Apa ya namanya bintu makhat itu? Masih menyusu ontanya. Nah, nanti ada lagi bintu labun. Nanti ada lagi hikoh, nanti ada lagi jazah, panjang. Yang jelas onta kedada dikintab, onta kedada diasam-asam. Jadi nggak usah panjang lebar bahas masalah onta. Jadi bintu makhat itu yang ibunya itu hamil lagi ibunya. Kalau bintu labun itu yang menyusu, ibunya menyusui. Maaf ya, kalau bintu makhat tadi ibunya hamil. Kalau bintu labun itu ibunya sudah menyusui. Berarti punya anak baru ibunya. Kalau induknya, maksudnya induk si onta. Kalau hikoh itu usianya sudah 3 tahun. Kalau jazah usianya sudah 4 tahun. Udahlah, ini onta nggak ada juga di daerah kita. Cuma cukup tahu lah pian bahwa cara menghitungnya begitu. Masih ada nanti jumlah hitungan-hitungan lain. Nah, yang ada di tempat kita aja dulu. Sapi sama kambing. Nah, kambing sapi dulu, karena sapi lebih besar dari kambing. Sapi itu nisab pertamanya 30 ekor. Amun berisi sapi 30 ekor atau adangan, lalu berlalu setahun dan masih dalam kepemilikannya, wajib dikeluarkan seekor sapi yang berumur setahun, disebut dengan tabi'. Kenapa tabi'? Karena dia mengikut ibunya, masih membuntuti kawin induknya. Nah, itu kalau bisi 30 ekor sapi berlalu setahun, wajib dikeluarkan seekor anak sapi yang berusia setahun. Diapakan itu seekor anak sapi? Kasih ke fakir miskin. Kumpulkan fakir miskinnya. Berapa orang? 10 orang. Nah, ini gesan buah nikam. Selesai. Terserah mereka. Mau mereka jual, bagi-bagi, atau mau mereka sembelih, mereka bagi-bagi dagingnya. Itu caranya. Jangan duitnya yang dijulung. Itunya aja, terserah mereka nanti. Kalau mereka mau jual, pian seorang nah hendak menukarinya misalnya, nah kisan buah nikam kekeluarkan zakat sapi. Nah, anak sapi yang berumur setahun, terimakan. Kami terima, ujar bubuhan fuqara dan masakin. Nih hendak pian apa ini? Hendak pian jual pulang kah? Nyaman untuk hari misalnya. Kada, hendak kami sembelih aja, ya sudah aja, jangan dipaksa. Ampun buahnya ya sudah, lain ampun pian lagi. Amun jar buahnya hendak ulun jual aja, pian berani berapa nukari? 10 juta. Sudah, nah 10 juta. Tukarinya 1 juta seorangnya berbagi orang itu 10. Nah, itu kalau jumlah sapi atau adangannya 40 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah sapi atau adangan yang berusia 2 tahun, disebut dengan musinnah. Terkenal sedikit karena banyak juga sapinya, kambingnya, adangannya 40. Nah, jadi 30 seekor sapi yang berusia setahun. 31 masih seekor, 32, 33, 34, 35 sampai 39 masih seekor anak sapi yang berusia setahun. Pas 40 seekor sapi juga tapi yang berumur 2 tahun. Kalau 80 itu ada 240 di situ. Berarti 2 ekor anak sapi yang berumur setahun. Kalau 90 berarti ada 30, ada 40, 70, maaf. Kalau 70 berarti ada 40, ada 30. Berarti yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor. Yang berumur setahun dan yang berumur 2 tahun. Yang setahun yang 30, yang 2 tahun untuk yang 40. Begitu seterusnya. Jadi setiap 30 seekor anak sapi yang berumur setahun, setiap 40 seekor anak sapi yang berumur berapa? 2 tahun. Kalau jumlahnya 75 berapa? Masih tetap 2. Itu yang lebihan itu disebut waqas namanya. Masih tetap 2. Sapi yang berumur 2 tahun dan sapi yang berumur setahun tadi. 75, 80. Nah, kalau 80 ada 2 40 di situ. Amun 2 40 berarti 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun.
Kalau 120 ekong, 120 ekong, hah? 3 ekong yang berapa? Umur 2 tahun 3 ekong. 4 ekong pun boleh lah. 4 ekong yang berumur setahun boleh lah. Boleh, karena di dalam 120 itu ada 3 40 atau ada 4 berapa? 30. Jadi boleh milih kita. Paham ya? Maksudnya kayak gitu, ngerti kan? Nah, seterusnya kayak begitu. Mudah kalau menghitung sapi, mudah. Kambing yang agak sedikit panjang. Kalau onta jangan tanya, panjang lagi itu kalau onta itu. Ada bintu labun, bintu makhot, bintu hiqqah, jazah tadi panjang. Nah, kalau kambing lain lagi. Kalau kambing itu nisab pertamanya 40 ekor. Berarti kalau pian berisi kambing masih 15 ekong, kada ada yang dizakati lagi. Biar berpuluh-puluh tahun 15 ekongannya. Enggak dizakati tekor pian 15 ekongannya. 20 masih belum, 30 pun masih belum, 35 masih belum, 39 masih belum, 40 baru. 40 ini nisab pertama kambing. 40. Ini baru nisab pertama kambing. Berapa yang dikeluarkan dalam 40? Tunggu, berlalu setahun dulu dalam kepemilikan kamu. Haul. Setelah itu apa? Keluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 1 ekor kambing. Apa? Kalau domba yang berumur setahun. Kalau kambing biasa yang berumur 2 tahun. 41, 42, 43, 45 masih 1 ekor kambing. Sampai 121 baru 2 ekong. 121 ekong besi kambing ya, 2 ekong aja dizakati. Banyak nang tertinggal pada yang dizakati. Ya kalau itu pelit mana kada mau mengeluarkan. 121 kurangi 2, 119 lagi, ampun pian masih banyak. Gisan fakir miskin itu kada mau. Ya. Berapa kambing yang berumur 2 tahun itu? Itu kambing akikah biasanya. Iya. Oh, harganya sekarang 3.500.000. 2 ekong berapa? 7 juta. Kasih ke fakir miskin nih 2 ekong. Sarah buhannya. Nih, sapi kambing zakat sarah buhan pian. Buhan fakir miskin. Kami hendak nang cairnya aja. Udah, jual ulun pulang. Nah, berapa pian hendak menjual? 2 ekong nek. Aja 7 juta. Baik nah ulun bayar. Ulun tukarlah. Kambing 2 ekong 7 juta. Kami jual juga fakir miskin. Biarnya bagi-bagi sana duit. Yang penting kita keluarkan zakat dulu, hendak ditukari pulang, ada apa-apa. Setelah diterima oleh fakir miskin tadi, karena hak mereka. Kalau aja mereka, kadang hendak kami menjual, kami hendak pesta gulai, kami hendak pesta sate kambing misalnya. Ya sudah, jangan dipaksa, biarin, hak mereka. Iya. 121 2 ekong kambing. 125, 129 tetap 2 ekong. 200 tetap 2 ekong. 201 baru tambahi seekong. Jadi 3. Jadi 201 3 ekor kambing yang dikeluarkan. Bisi kambing 200 1 ekong 3 ekong yang dikeluarkan. Kambing yang berumur setahun kalau domba, atau kambing yang berumur 2 tahun kalau kambing biasa, itu yang dikeluarkan. Setelah itu bisi 201 210 sampai 300 masih 3 sampai 400 hanya 4. Subhanallah, 400 ekong bisi kambing setahun 4 ekong aja dikeluarkan. Luar biasa ya. 4 ekong 400 kurang 4 sisa berapa? 360 lagi sing banyakkan bisi kambing. Imbah itu bang, imbah itu pulang lanjutakan lagi. Setiap 100-nya seekong kambing. Jadi kalau 450 berapa? Masih 4. 490 berapa? Masih 4. 500? 5 sekarang. Seterusnya setiap 105, setiap 105, setiap 101, setiap 101. 600 berarti berapa? 6. 700 berarti berapa? 7. 1000 berarti berapa? 10. Seterusnya begitu. Jadi dimulai dari 40 seekong, 121 2 ekong, 201 3 ekong, 400 4 ekong. Dari sini 100 seekong. Itu cara mengeluarkan zakat 6 binatang ternak tadi. Jelas ya? Nah, terutama nang bisi adangan, nang bisi sapi.
Ingatkan zakatnya itu. Bisi kambing. Ada di sini yang bisi kambing. Mana ada ulun minta sekong kan. Barang ini digulai ke di sate kan. Begaya. Paham? Nah, panjang sebenarnya. Cuman ini bukan kitab fikih. Ini kita baca kitab tasawuf. Jadi kita sekilas-sekilas aja lah. Kalau kita fikih baru detail kita bahas. Ini cukup dulu ya. Beras. Nah, ini penting juga nih. Para petani. Beras itu wajib dikeluarkan kalau ada benih, ada beras. Beda banih lawan baras. Kalau baras yang dikeluarkan 5 wasak aja. Wajib dikeluarkan dah separohnya. Tapi kalau banih 10 wasak wajib dikeluarkan. Apa sih wasak itu? Itu hitungan Arab itu. Nggak paham. Jadi kalau banih itu 10 wasak, kalau baras 5 wasak. Artinya 5 wasak musaffa minat tibin, sudah bening, sudah dipisah dari kulit. Banih kalau kita hitung ulun pian, kalau ulun sambat wasak, kena ulun sambat sok, ulun sambat mut, bingung pian kena. 5 wasak banih itu 10 wasak. 10 wasak itu sama lawan 600 sok. 600 sok itu sama lawan 2400 mut. Mut tuh ya kayak ini nah. Ini mut-mutnya Nabi tapi ya, bukan mutnya ente, mutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 wasak sama dengan 600 sok. 600 sok sama dengan 2400 mut. Aduh bingung ulun piye. Sudah, jangan pakai mut-mutan. Jangan sok-sok dan anuan apa? Wasak. Pakai apa? Pakai belek aja. Nah, pengen kerja pakai belek telur jen. Belek itu kalau dihitung banih sekitar 105 belek. Kalau banih 105 belek. Kalau bukan kita rajin 100 belek berzakat dah lah ya. Jaga-jaga namanya itu. Lebih baik labihan daripada kurang. Nah, kalau ada kita 100 belek berzakat sudah. Padahal wajibnya itu 105 belek, tapi nggak apa-apa, jaga-jaga. Itu kalau kita hitung setiap satu soknya sama dengan 3,5 liter. Kan mengeluarkan zakat fitrah 1 sok kan wajibnya. Biasanya 3,5 liter. Itu kalau dihitung dengan literan. Literan itu dihitung dengan takaran atau volume. Kalau dihitung dengan bobot berat sekitar 2,75 kg. 2 gram 75 on. Itu kalau dihitung dengan bobot. Iya. Nah, itu kalau kita menghitungnya seperti itu berarti satu belek itu 2400 mut atau 600 sok itu sama dengan 105 belek. Sebab sebelek itu 20 liter, ya kan? Sebelek 20 liter. 5 liter berapa? Segantang. Berarti sebelek itu sama dengan 4 gantang. Sama dengan 20 liter. Kenapa kan sebelek kurang Banjar menyambat? Karena bahari itu menakar pakai belek. Belek kenapa? Belek minyak bimoli. Nang beleter dulu ya. Kalau ingatlah pian, belek segi 4 bahari. Itu berapa liter isinya? 20 liter. Sebelek, jenukar balas sebelek ya, sebelek itu maksudnya, bukan sebelek susu. Sebelek susu gitu. Sebelek itu karena orang Banjar biasa bahari orde lama itu takarannya pakai belek itu. Ulun sempat nemui belek itu. Mungkin anak-anak ini bingung sebelek apa sebelek? Ya karena tahu beleknya. Dikira belek susu apa? Itu belek minyak bahari ya kan? Minyak lamak, belek minyak lamak bahari. Itu 20 liter isinya itu. Sama dengan sebelek. Nah, jadi 105 belek banih wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 1/10-nya. Jika kita tidak menggunakan biaya dalam mengairi banih tadi. Gratis. Ada handil atau sungai. Maka usyur yang dikeluarkan 1/10. Berarti amun 100 belek 1/10-nya berapa?
Hah? 10 belek. Kalau 105 belek berarti berapa? Hah? 10 belek siapa toh? 10 belek setengah. Ya bagi sendirilah. Jadi orang bahar itu 100 sudah dikeluarkan karena jaga-jaga. Itu kalau banih. Banih ya, sekali lagi ini banih. Kalau baras. Baras itu sudah musaffa minat tibin, sudah dibersihkan dari kulitnya. Kalau sudah dibersihkan dari kulit berarti separohnya kan? Biasanya kalau 10 belek banih, maka kalau dijadikan baras jadi berapa? 5 belek aja lagi. 100 belek kalau dijadikan baras jadi 50 belek aja lagi. Berarti 105 bagi 2 berapa? 55. Berapa? 52 setengah. Jadi 52 belek setengah. Itu kalau apa? Kalau beras. Jadi terserah mau mengeluarkan banih atau mengeluarkan beras. Bagi separohnya kalau beras. Jangan disamakan. Berapa hasil panen nih kam? 55 belek aja misalnya. Banih ke baras? Baras. Keluarkan zakatnya. Ketahuan kada hendak berzakat. Sudah jadi baras, hanya menyambat 55 belek. Waktu jadi banih semalam kada mau menyambat 100 belek. Nah, itu yang dimaksud 100 belek itu kalau banih. Kalau sudah baras 50, anggap 52 setengah kalau mengikut yang 105 tadi. Cuman orang bahar itu jaga-jaga. Paham ya? Begitu cara mengeluarkan zakat beras dan padi. Gandum seperti itu juga, jagung seperti itu juga. Cuman jagung itu setelah dipisah dari ampulur. Tahu ampulur? Tahu ya ampulur lo? Ampulur jagung. Tahu lah apa bahasa Indonesia ampulur itu ya? Ampulur jagung apanya? Batangnya, batang jagung apa? Hah? Tanggup. Ya itu, pokoknya jagung itu kan nempel di kayak batang. Nah, setelah dipisah, yang batangnya itu namanya ampulur. Kalau orang Banjar menyambat ampulur lo. Tahu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Jawa apa itu bahasa Jawa? Orang Jawa dari sini. Apa? Jage. Jage. Nah, itu jage itu. Jage. Hah? Ketangkuk. Nah, ketangkuk, jage, ampulur sama aja. Nah itu bisa lalu sampai senisab yaitu 5 wasak keluarkan zakatnya. Khamsah ausuk itu kalau sudah terpisah dari kulit. Kalau masih banih asyrah ausuk. Asyratu ausuk 10 wasak. Itu 2 kali lipatnya. Paham ya? Jadi kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad wa'lam dan ketahuilah anna zakata bahwasanya zakat la tajibu tidak wajib illa fi malin makhsus kecuali dalam harta yang khusus yang tadi ulun jelaskan. Wa huwa an-nisabu minadz dzahab wal fiddah yaitu adalah 1 nisab dari emas dan perak. Berapa tadi nisab emas? 84 gram. Berapa tadi nisab perak? Nisab perak 588 gram. Artinya amun pian bisi emas 84 gram keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Atau bisi duit yang sudah mencapai emas 84 gram atau mencapai perak 588 gram keluarkan zakatnya. Ya, perak berapa sekarang segram? Hah? Murah perak ya? Paling 30.000, paling 30.000 atau kurang. Tapi kalau emas segram 1 jutaan mungkin sekarang. Berarti kalau pian isi duit 100 juta atau lebih itu sudah kena zakat itu karena sudah senisab 2,5%-nya dikeluarkan. 2,5% itu bahasa Arabnya rubu usyur 1/4 1/10 bagi 4 bagi 10. 100 juta bagi 4 berapa? 25 juta kan? 25 juta bagi 10 berapa? 2 juta 5
500, yaitu 1/4 1/10 namanya rubu usyur. Kalau dipresentasikan 2,5%, artinya 100 juta kali 2 bagi 100. Nah, kayak itu cara menghitungnya. Pakai kalkulator enak. Kalkulator aja sekarang ada kalkulator. Gak usah rumit-rumit, ribet-ribet, ada kalkulator. Nah, wa amwalit tijarah, apa tijarah? Dan itu adalah nisab daripada, dan satu nisab daripada harta-harta tijarah, dagangan tadi di akhir haul tahun, wal hubub wasimar, dan biji-bijian tadi, gandum, padi, jagung, wasimar, dan buah-buahan, yaitu buah kurma atau buah anggur, wal an'ami, dan an'am. Itu disyaratkan senisab dulu. An'am tadi binatang ternak itu, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Itu harus disyaratkan nisab. Wa kadzalika, dan begitu juga la tajibu illa fi waqtin maksus, tidak wajib kecuali di waktu khusus, waktu tertentu. Apa? Wa huwal haul, yaitu haul. Jadi kada langsung wajib dizakati, tunggu dulu sehaul. Makanya amun dapat duit 200 juta langsung ditukarakan ke rumah, kada ada yang wajib dizakati karena belum sehaul lagi. Akhirnya tahun kayak ini ya, akhirnya dijadikan hilah bisi kambing 40 ekong, parak setahun sudah, 2 hari lagi genap setahun, sembelihnya seikung. Kada wajib lagi yang berzakat, 39 aja. Sama tadi hancapi umanya itu tukarakan ke rumah, ke motor, ke duit nang 300 juta tian, kayak namun setahun berzakat tikamnya, saking pelitnya. Sudah 11 bulan, sebulan lagi setahun nih panjang berzakat, itu hancap ditukarakannya ke rumah. Nah, ini bahaya juga fikih ini kalau kada dibarengi dengan tasawuf, khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Jadi di waktu khusus, wahwal haul, yaitu haul fin nuqud, yang disyaratkan haul itu adalah fin nuqud, di dalam emas perak, wat tijarat, dan perniagaan, wal an'am, dan binatang ternak. Itu disyaratkan haul. Adapun baras, banih, jagung, pokoknya tumbuhan biji-bijian tadi, atau kurma atau anggur tadi, itu tidak disyaratkan haul. Wahwa apa? Wa indal hasadi fiz zar'i was thimar. Ketika panen dihitung sampai ke 5 wasak atau 10 wasak tadi. Kalau sampai, keluarkan zakatnya. Jangan nunggu setahun. Jadi bubuhan petani nang sudah panen banih, apabila sampai 105 belek, jangan tunggu di stok setahun dulu, langsung keluarkan zakatnya. Paham? Kada disyaratkan haul. Begitu juga dengan buah anggur dan kurma, tidak disyaratkan haul. Wal wajibu, dan yang wajib dikeluarkan qadrun maksus, ada kadar yang ditentukan, yang tadi sudah ulun bahas. Bahwa kadar tersebut adalah rubu'ul usyur, 1/4 1/10 minan naqdi, kalau itu zakat emas perak atau zakat duit 2,5%. Wat tijarah, dan zakat perniagaan atau perdagangan itu rubu'ul usyur 2,5%, 1/4 1/10. Wal usyru fil hububi was simari allati tusqa bi ghairi maunatin, dan 1/10 wajib dikeluarkan zakat biji-bijian tadi, gandum, banih, jagung, dan zakat buah-buahan tadi, anggur dan kurma, itu allati tusqa bi ghairi maunatin, yang disirami pakai air atau pengairannya untuk tumbuh banih tadi tidak perlu biaya. Tapi kalau pian mengairinya sampai kemudian panen perlu biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah nisful usyur, 1/5 aja lagi, kada 1/10. Pakai biaya bang, pian berduit, pakai duit maanwakan banyunya. Aku bayar semalam banyu itu sampai panen, kontraknya tau lah, dari awal sampai panen untuk banyunya aja kontraknya sekian misalnya. Berarti karena amun sudah 105 belek, maka yang wajib dikeluarkan 1/5-nya aja. Jadi kalau 100 belek, yang dikeluarkan 5 belek aja, kada 10 belek lagi. Kalau mengairinya pakai biaya. Tapi kalau mengandalkan air hujan, mengandalkan irigasi atau sungai, itu 1/10 dikeluarkan. Paham? Nah, itu. Wa nisful usyur fillati tusqa bil maunah. Nah, dan separuh dari 1/10 berarti 5/10 fillati tusqa bil maunah, yaitu pada tumbuhan yang diairi tanpa diairi dengan biaya.
Wa amman na'amu, dan adapun binatang ternak yang tadi kita bahas, onta, sapi adangan dan kambing, wahiyal ibilu, nah beliau sebutkan dia adalah onta, wal baqaru dan sapi, wal ghanamu dan kambing, itu fayatulu an-nadharu fiha, maka panjang pertimbangan kita di dalam masalah ini, kata beliau. Wa tafsilu dzalika, dan perincian itu fi kutubil fikhi, ada di kitab-kitab fikih. Mana? Ya tadi sudah ulun sebutkan lontian panjang lebar sampai parau suara. Itu tadi. Yang sapi 30 awal nisabnya, setahun keluarkan seekong sapi yang berumur setahun. Kalau 40 setahun keluarkan sapi yang berumur 2 tahun. Nah, kemudian setiap 30 sapi yang berumur setahun, setiap 40 sapi yang berumur 2 tahun, seterusnya begitu. Kalau kambing tadi mulai dari 40, 121, 201 sampai 400. Sisanya 100 seekong. 40 seekong, 121 2 ekong, 201 3 ekong, 400 4 ekong. Seterusnya 100 seekong. Nah, jadi wa tafsilu dzalik, dan perincian itu fi kutubil fikhi, disebutkan di kitab-kitab fikih. Fayajibu, maka wajib, ala sahibil mal, atas orang yang memiliki harta, an yata'allama, bahwa ia mempelajari min ulumiz zakah, dari ilmu-ilmu zakat, allati ma yajibu alaihi ilmuh, yang wajib atasnya mengetahuinya, min ma'rifatin nisab, daripada mengetahui kadar nisab, wal qadril ladzi yukhrijuhu, dan kadar yang wajib dikeluarkannya, dan wal mustahiqin, dan mengetahui orang-orang yang berhak menerimanya, alladzina yajibu alaihi sarfuz zakati ilaihim, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang wajib zakat itu disalurkan kepada mereka. Wa ma fi ma'na dzalik, dan apapun apa saja yang ada semakna dengan hal-hal itu yang wajib kita pelajari di bab zakat di kitab-kitab fikih. Alhamdulillah, pian kada usah baca kitab fikih, tadi sudah dijelaskan. Adapun mustahiqin, panjang pulang ini kita bahas, ini sudah 8:30. Mustahiqin ya orang-orang yang berhak daripada golongan yang 8. Ya, jangan sampai tak salah julung, amun kita hendak berzakat lalu kada termasuk orang yang menerimanya nih, kada termasuk golongan yang 8, kada gugur kewajiban pian lagi zakat, wajib diulangi kena pulang. Maka ambil dari orang tadi kada mungkin lagi, sudah buruk sikuan benar. Sudah jadi julung. Iya, pasti julung sekali itu juling orang sugih. Iya ame, enak diambil lagi kena kawah, bahasa pian zakat pulang. Kenapa? Kada gugur kewajiban pian lagi. Ya. Panjang kalau kita bahas itu, dan itu ranahnya adalah kitab fikih. Insyaallah ini cukup. Ya, insyaallah itu tadi sekilas tentang fikih. Kalau kita jabarkan lagi panjang lagi nanti. Tapi insyaallah setidaknya sudah adalah jaka bahasa Banjarnya, tatarang upihnya adalah, ya kan? Tatarang upihnya barang dulu ada. Kalau hendak lebih lanjutnya lagi membahas tentang 8 golongan yang wajib menerima zakat, insyaallah di lain waktu dan kesempatan nanti. Mungkin kitab lain, kalau kitab ini ala kadarnya aja. Dan perlu diketahui, kadang orang salah ngasih zakat. Fisabilillah. Itu ada yang mengartikan adalah ustadz, kiai, santri. Tunggu dulu. Fisabilillah itu tentara perang, mujahidin. Dalam madhab Hanafi, Malik, inti Syafi'i, jangan macam-macam. Kalau inti mau taklid ke madhab Hanafi, harus keseluruhan bertaklid. Cara mengeluarkan zakatnya, kadar nisabnya beda dengan Syafi'i. Ini Malik juga ada undang-undang sendiri, jangan dicampur aduk kayak gado-gado. Zakatnya menurut Syafi'i, menyalurkannya menurut Hanafi. Talfik namanya itu nanti. Jangan sembarangan. Jadi fisabilillah yang dimaksud di dalam golongan 8 adalah tentara perang yang tidak menerima gaji dari kas Baitul Mal, ghairul murtaziqah. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, sebab kalimat fisabilillah di dalam Al-Quran selalu digandeng dengan jihad. Alladzina yujahiduna fi sabilillah. Ya, berarti ustadz tidak berhak menerima zakat. Amun sugih, bisi motor 2 buah, bisi bini 4, dizakati.
kada gugur zakat pian. Bahasa pian zakat fisabilillah. Waduh, ini bukan fisabilillah dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain keseluruhan, jangan separuh-separuh, pelajari dulu ilmu mazhab. Santri, lihat dulu santrinya. Anak bupati jadi santri, dizakati juga. Anak gubernur ikut mondok di pesantren, dizakati juga gitu. Ente yang dizakati sama dia. Iya, salah. Tapi kan bisa, kalau kita bicara tentang fisabilillah, penuntut ilmu fisabilillah, bebuhan pian ini wajib dizakati juga. Pian nih, ini fisabilillah beratan nih. Iya ada. Berarti pian berhak menerima zakat lah. Enak aja. Lihat-lihat dulu. Tapi bipai ustadznya ini kasihan benar. Sidin mengajarnya tuh ikhlas karena Allah. Kadang sidin tuh duitnya bebayanya, kadang kasihan. Anak-anak sidin banyak. Oh, kasih kalau kayak gitu. Tapi bukan karena keustatannya, karena sidin miskin, dan miskin itu masuk dalam golongan yang 8. Ini ustadz bisi motor 2 buah, bisi rumah 3 buah, bisi bini 4. Dizakati. Gimana ente? Jadi begitu. Jadi fisabilillah adalah tentara perang, bukan ustadz, bukan kiai, bukan anak santri. Kecuali ustadznya miskin, fakir, kasihan, atau kiainya miskin, fakir, sidin kada sempat lagi begawi, majar aja, bari'i sidin, zakat, berhak, sangat berhak sekali, karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Malah orang-orang seperti sidin ini lebih berhak untuk menerima, karena sidin mengajar, kasihan. Lain yang sugih, yang mampu. Dan diantara yang menerima zakat itu harus bukan dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan keturunan Nabi. Para habaib, para syarifah itu nggak boleh menerima zakat, karena Nabi melarang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memakan kurma hasil daripada zakat. Sampai Sayyidina Hasan apa Sayyidina Husain gitu, ketika makan itu belum nyampe ke perut, baru nyampe ke sini, dikorek sama Nabi agar keluar. Jangan kih kata Nabi, muntahkan, jangan dimakan. Inna hadhihi sadaqah awsakhun nas la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Ini sedekah kotoran manusia, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi habaib syaraib enggak boleh menerima zakat. Maka kasihannya pengbib, kasihan sidin fakir, sidin miskin, bari duit belain, jangan zakat. Gunung kasihan bari duit belain, jangan duit zakat. Iya kan begitu, masih ada cara. Banyak aja bisi duit nang berasihnya lah setelahnya. Pada hisidin, nah ini ulun julupian nang berasihnya aja, nah lain zakat. Begitu bahadiah lan pian. Begitu, itu namanya mencintai ahlul bait, menghormati. Jangan giliran berzakat hanya menjulung. Nang ampun seorang kada mau dijulung. Begitu. Ya, ngerti ya? Ya walaupun ada beberapa ulama yang tetap memperbolehkan ahlul bait zaman sekarang ini menerima zakat karena sudah tidak mendapat jatah dari Baitul Mal lagi. Nah, ya bisa saja sih taklid kepada kaul itu, walaupun dia seorang habib atau syarifah miskin, kasih tahu dulu habib dan syarifahnya itu. Khawatir dia termasuk orang yang tidak mau menerima misalnya. Bib, ini ulun nak zakat ke sampean. Walaupun sidin berhak menerima, tapi kadang sidin ada yang hendak berjaga-jaga. Maaf, saya dari ahlul bait nggak boleh menerima zakat. Nah, paham-paham pian lagi tuh. Cari duit nang berasih belain, julungi, begitu, jangan duit zakat. Ulun berapa kali didatangi orang mau ngasih zakat, baik uang atau fitrah baras. Pengalaman pribadi. Ada orang datang hendak berfitrah pada ulun. Ujar ulun, mohon maaf, ulun kada menolak. Tapi ulun kada berhak. Pertama, alhamdulillah mampu aja, kada masuk dalam golongan 8. Yang kedua, ahlul bait nggak boleh menerima zakat. Nah, kalau pian hendak mewakilkan ke ulun terima perwakilan pian, karena ulun menjulungakan ke yang berhak. Itu biasanya ulun seperti itu. Tapi kalau pian hendak membagi seorang, silahkan. Nah, supaya sidin paham, ulun kasih penjelasan. Jangan nikah di zakat, jangankan sebungkus, 2 bungkus ulun terima gitu. Karena zakat ya ulun kada menerima, pian yang kasihan. Ulun terima juga, pian kada gugur kewajiban. Ulun berdosa pulang memakan. Jadi mun hendak menjulung jangan zakat lagi. Munnya kada zakat sekarung ulun terima. Asal hadiah, iya.
Gitu. Uang, ada juga orang mau zakat uang, waktu itu dia bagi warisan apa zakat uang, ngasih ulun hampir 10 juta itu uangnya zakat. Wah, kan bisa saja loh, oh kada apa-apa, sah-sah aja diambil, bisa kan. Tapi kita takut sama Allah, jangan gara-gara uang 10 juta iman melayang. Akhirnya apa? Ulun bilang, mohon maaf, ulun tidak berhak menerima itu, karena ulun bukan termasuk asnaf samaniyah, dan kedua ahlul bait, nggak boleh rumah zakat. Hampir 10 juta uangnya, ingat banget ulun masih beberapa tahun yang lalu. Bahkan orangnya ini ikut umroh sama ulun dulu, karena dia bagi warisan, rupanya warisannya banyak. Nitip zakat ke ulun 10 juta, oh jangan. Kalau ente minta ulun yang membagikan, silahkan. Ulun jadi mewakili pian. Nah, kayak itu ulun mewakili aja ulun pian. Dah, sebut wakil. Ulun wakilkan pian untuk membagikan zakat harta ulun ini kepada mustahikin. Ulun terima perwakilan pian. 10 juta ya abut ulun mencari fakir miskin. 10 juta soalnya lumayan banyak. Ya ulun kiawi kawan-kawan yang tahu siapa aja di kintabnya orang fakir miskin. Ke pondok pesantren ulun cari anak yatim, ada berapa orang yang miskin. Oh, kata pengasuhnya sini ada, ya kasih. Dikira orang ulun nang sugih berduit zakat. Padahal membagiakan aja. Kan takut kita kalau kayak gitu. Jar ulun, amun pian menjulungi ulun, jangankan 10 juta, 20 juta asal lain zakat ulun terima. Iya, asal jangan zakat. Kenapa? Karena kada boleh menolak pemberian orang. Gak boleh menolak pemberian orang. Asal kita tidak mengincar dan meminta. Nabi SAW pernah bersabda, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin thumma yarudduhu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa yang kedatangan satu pemberian, artinya ada orang datang memberikan hadiah kepada kita, hadiah dari orang kepada kita, jangan ditolak. Hadiah itu datang kepada kita tanpa kita memintanya. Lain minta bang, minta lain lagi nih. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Minta-minta jangan. Walastisrafi nafsin, dan tidak ada mengincar dan menginginkannya di dalam hati, nggak ada sama sekali. Nya ada jual pada minta ada, tapi sengaja gesek-gesek, mengincar-ngincar, menyinggung, nyindir-nyindir kadang. Enggak ada sama sekali. Tiba-tiba dikasih sama orang, lalu ia tolak. Faraddahu, lalu ia tolak, fa inna ma yurduhu 'ala Allah, maka pada hakikatnya dia menolak pemberian Allah. Sungguh sangat sombong orang ini. Karena apa? Karena Allah yang menggerakkan hatinya itu untuk memberikan hadiah kepadamu. Allah yang meletakkan kebaikan ke dalam hatinya sehingga terpanggil untuk memberi hadiah kepadamu. Lalu kamu tolak, maka pada hakikatnya kamu menolak Allah. Sombong banget kamu. Tapi ingat, kada ada ucap kalimat minta dan memang tidak ada hati mengincar-ngincar, enggak. Lalu diberi orang, terima. Walaupun sebiji pisang. Kadang, wow, terima aja. Saya kan gak suka, kasih ke orang nanti, biar dia gak kecewa. Paham? Gitu. Walil muzakki fi ikhraji zakat thawabun azim, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya tentang keutamaan mengeluarkan zakat. Pahalanya, fadilatnya apa saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa untuk menjalankan dan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Di antaranya ada menunaikan zakat tadi. Amin, Allahumma amin. Allah berikan keberkahan dalam harta benda kita. Allah Ta'ala jadikan harta benda yang halalan, thayyiban, mubarakan. InsyaAllah halal, baik, berkah, melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu